dari tahun berapa ini? Ini dari tahun 49. 49. Lereng selatan Gunung Slamet di wilayah Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan daerah yang subur dengan hutan yang menghijau dan kaya akan sumber air. Namun, lahan pertanian di 6 desa yaitu Desa Kalisalak, Widujaya, Kalikesur, Baseh, Dauhan, dan Keniten pada tahun 1945 merupakan daerah tak ada hujan. Berangkat dari kondisi ini, San Basri bersama 8 rekannya menginisiasi pembuatan terowongan air yang menembus bukit sepanjang 550 meter dan kini masih berfungsi. Agus Salimin dan Kusnanto adalah orang yang dipercaya selama 6 tahun terakhir untuk merawat terowongan yang mengalirkan air bagi warga di 6 desa. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Kus dan Pak Agus sehari menjadi perawat terowongan air. Ini bukan terowongan air biasa ya, tapi dia terowongan menembus bukit. Bagaimana kesulitannya merawat, kita ikuti Pak Agus dan Pak Kus. Setelah berjalan sejauh 1 km dan naik turun bukit, saya, Pak Agus dan Pak Kus akhirnya sampai di hulu terowongan. Di tempat ini kami menjumpai banyak tumpukan sampah, mulai dari daun, batang kayu, hingga batu yang menghambat aliran air yang masuk ke terowongan. Sampah-sampah ini muncul akibat banjir. Iya, ini namanya Sungai Legawa. Terus ini hulu air yang masuk ke dalam terowongan, Mas. Yang kadang-kadang sesaat ini saya bersih-bersih banjir. Ini ada limbah-limbah kayak gini kan, airnya ngurangi debit air yang masuk ke terowongan. Harus kita bersihkan. Ada batu, kayu, sampah itu mesti kita angkat. Selesai membersihkan sampah yang menutup pintu terowongan, kami menuju pintu kedua. Tempat ini berfungsi menjaga debit air agar tidak terlalu besar. Untuk memudahkan perawatan dan pembersihan sedimentasi di terowongan, kami mengurangi debit air yang masuk ke terowongan. Jadi di pintu air yang kedua ini dilakukan penutupan seperti ini untuk mengurangi debit air yang masuk ke terowongan. Sehingga pada saat Pak Kus dan Pak Agus ini melakukan pembersihan atau mengeluarkan sedimentasi, kondisi debit air tidak terlalu tinggi sehingga mereka bisa beraktivitas di dalam terowongan ini. Oh ini jendela pada bawah. Tapi kan Dari sana kami menyusuri terowongan dan menjumpai jendela yang dahulu berfungsi mengontrol air di dalam terowongan. Namun kini jendela ditutup akibat sedimentasi yang meninggi, sehingga jika tidak ditutup, air akan keluar dari jendela terowongan. Saat di dalam terowongan muncul rasa kagum saat melihat karya para pembuat terowongan ini 63 tahun silam. Dengan peralatan sederhana, mereka mampu menembus bukit yang bukan hanya terdiri atas tanah, tetapi bebatuan yang harus dipahat agar bisa mengalirkan air ke dalam bukit. Pak Gus, ini dari tahun berapa ini? Ini dari tahun 49. 49 sampai 57. sampai tahun 56. Berarti berapa tahun itu? 7 tahun. 7 tahun. Beberapa orang menembus bukit ini. Iya. Dengan cara ini, Pak, gini. Iya, pakai ringgis, pakai pahat. Oh, ini bekas-bekasnya ini ya. Tidak hanya membersihkan sedimentasi dan sampah yang menghambat aliran air dalam terowongan, Pak Agus dan Pak Kus juga harus menuruni lereng terjal sedalam lebih dari 100 meter. Jadi salah satu tantangan terberat mereka berdua adalah ini, untuk memantau terowongan air yang berada di lereng tebing yang kedalamannya lebih dari 100 meter. Nanti penampakannya seperti apa, curamnya, dan mereka berdua setiap saat memantau tempat ini untuk memastikan air itu mengalir. Coba kita lihat, Pak. Kondisi tanah di tempat ini rawan longsor. Sejumlah titik terowongan air telah beberapa kali putus dan diperbaiki.
Bahkan di beberapa titik banyak batu yang longsor dan berpotensi menutup terowongan sehingga harus disanggah menggunakan kayu seadanya. Di tengah kesibukan merawat terowongan, Pak Agus menyempatkan diri mencari rebung atau bambu muda. Rebung ini nantinya akan dibawa pulang untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Kali ini beruntung, banyak rebung yang bisa didapat. Jadi di sela-sela tantangan ekstrim merawat terowongan air, mereka masih bisa mencari bahan makanan seperti bambu muda ini untuk bekal makan nanti setelah pulang di rumah. Tapi medannya luar biasa. Bagi Agus Salimin, pekerjaan merawat terowongan air merupakan panggilan jiwa karena air dibutuhkan ribuan warga di 6 desa. Selama masih dipercaya, Agus akan terus menjalankan tugasnya dengan segala resikonya. Udah 6 tahun sampai sekarang ngurusin terowongan ini sama Pak Kos. Terus ya selama inilah saya kerja di sini, mungkin ya selagi saya masih dipakai sama masyarakat. Jadi entah biar bayaran seberapapun, ya intinya kan sama air kan buat minum kebutuhan orang banyak lah. Saya jadi mau kayak gitulah. Kusnanto, rekan Agus juga memiliki tekad serupa. Berapapun honor yang diterima, mereka akan tetap menjaga agar air dari Sungai Logawa tetap mengalir ke 6 desa. Ya, tugas saya ya memang begitu. Awal dari Pak Kades itu mentugaskan saya merawat irigasi terowongan ini. Ya, tugasnya ya yang penting dirawat, air bisa lancar. Hussein, cucu dari San Basri, salah satu perintis pembuatan terowongan air, mengisahkan perjuangan kakeknya membuat terowongan air dengan perlengkapan seadanya. Selama bertahun-tahun mereka menembus bukit untuk mengalirkan air. Dan atas kerja kerasnya, San Basri pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. Itu kadang pulang ke desa itu seminggu sekali katanya, walaupun di situ itu. Jadi proses pekerjaan itu 24 jam. Selama 4 tahun itu. Di sana terus pokoknya. Di sana terus ya. Keberadaan terowongan air ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani di Desa Winujaya. Dahulu, para petani di desa ini hanya bisa mengolah sawah dengan sistem tada hujan. Tapi kini dalam 1 tahun mereka bisa menggarap sawah dan panen hingga 2-3 kali. Tidak hanya itu, petani juga bisa membuat kolam dan mengolah kebun. Setiap tahunnya 2 kali sembarang air Gomblang itu sudah mengalir itu. Setahun 2 kali. Kalau sekarang Sampai sekarang itu masih 2 kali 1 tahun ini. Malah bisa 3 kali kalau tanam padi pendek, umur pendek itu kan bisa 2 kali, 3 kali. Agar kelestarian terowongan air terjaga, aktivis pendamping desa meminta warga di 6 desa penerima manfaat untuk bersama-sama menghidupkan tradisi dan semangat gotong royong. Upaya kita adalah kita mengundang 6 desa tersebut untuk bergabung di sini. Tujuannya adalah memberikan semangat lagi gotong royongnya terhadap 6 desa tersebut, karena mereka harus berkontribusi. Setelah bertahun-tahun mereka pengguna air, menikmati air dari sini, tetapi kondisi terowongan yang semakin lama adalah sudah semakin kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Keberadaan terowongan juga dimanfaatkan warga di 6 desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sedikitnya ada 6 bak penampungan air dibuat untuk mengalirkan air bersih ke rumah warga. Perjuangan San Basri dan 8 orang rekannya di tahun 1949 sampai 1956 menembus bukit sepanjang 550 meter hingga hari ini masih bisa dirasakan oleh warga di 6 desa untuk pertanian,
perikanan, dan bahkan untuk kebutuhan air bersih, warga 6 desa sampai hari ini masih merasakan. Tentunya hari ini bagaimana kita mengapresiasi para pejuang air dan juga mereka yang sampai hari ini mau merawat sehingga air dari Sungai Logawa masih mengalir ke 6 desa. Roby Sofwan Amin, Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.